Baik. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, ada Febri Pramuditasari, Polinia Hayana, Dian Seta Hidayah Ekawati, dan Husain Ali. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan yang berjudul Fikih Mawaris atau Pembagian Waris dalam Islam. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Yolanda. Yang pertama ini adalah pengertian ilmu mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-miras, warisa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid atau dalam bahasa Arabnya adalah mafru'ah. Mawaris sendiri dijelaskan dalam dasar hukum Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya adalah bagi orang-orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, bagi sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, maka ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja. Maka ibunya mendapat 1/3 jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian ini ada rukun dan syarat waris. Yang pertama ada al-muwaris atau pewaris, yaitu orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara hukum maupun medis. Yang kedua ada al-waris atau ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. Syarat ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup pada saat al-muwaris atau orang yang memiliki harta waris meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan, meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab dengan al-muwaris, baik pria maupun wanita, memiliki hak untuk memperoleh harta dan warisan. Kemudian ada tirkah yang terakhir adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan al-muwaris yang telah dikurangi biaya perawatan
biaya pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat yang sesuai syariat agama Islam. Untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Jika harta peninggalan adalah semua materi yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara keseluruhan, sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta peninggalan yang sesuai syara berhak diberikan kepada ahli waris setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan. Ahli waris laki-laki ada 15. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakak dari bapak dan terus ke bawah. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu. Yang kedelapan, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Yang kesembilan, anak laki-laki saudara kandung laki-laki sebapak. Yang kesepuluh, paman yang sekandung dengan bapak. Yang kesebelas, paman yang sebapak dengan bapak. Yang kedua belas, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Yang ketiga belas, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Yang ke-14, suami. Dan yang ke-15, laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Kemudian ahli waris perempuan ada 10. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dari ibu. Yang kelima, nenek dari bapak. Yang keenam, saudara perempuan kandung. Yang ketujuh, saudara perempuan bapak. Yang kedelapan, saudara perempuan seibu. Yang kesembilan, istri. Dan yang ke-10, wanita yang memerdekakan si pewaris. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak berhak menerima warisan. Orang-orang yang tidak berhak menerima warisan menurut hukum Islam mengenai ahli waris, ada beberapa jenis orang yang tidak berhak untuk menerima harta waris. Yang pertama, pembunuh pewaris. Yang kedua, orang murtad. Yang ketiga, orang yang berbeda agama dengan pewaris. Yang keempat, anak zina. Dan yang kelima, apabila pewaris meninggalkan ibu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah pembagian warisan perspektif ilmu waris, di mana pembagian harta warisan dalam Islam diatur juga dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Yang selanjutnya itu adalah ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian waris, antara lain ada 4. Yang pertama ada asal masalah, yang kedua ada durus, yang ketiga ada siham, yang keempat ada majmu siham. Di mana masing-masing penjelasan tersebut, asal masalah menurut Mustafa Al-Khan Al-Fiqhul Manhaj Damaskus Darul Kalam 2013 dalam jilid 3 halaman 339 menjelaskan bahwa bilangan terkecil yang di dalamnya bisa didapatkan bagian secara benar. Adapun yang dikatakan didapatkan bagian secara benar atau dalam ilmu faraid disebut sahihul masalah. Nah, sahihul masalah ini ialah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian masing-masing ahli waris secara benar tanpa adanya pecahan. Ketentuan asal masalah bisa disamakan dengan masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Yang kedua yaitu adalah ada durus, di mana secara bahasa ada durus berarti bilangan kepala.
Asal masalah sebagaimana dijelaskan di atas ditetapkan dan digunakan apabila ahli waris terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian pasti atau zawil furud. Sedangkan apabila para ahli waris terdiri dari kaum laki-laki yang semuanya menjadi asobah, maka asal masalahnya dibentuk melalui jumlah kepala atau orang yang menerima waris. Yang ketiga ada siham. Siham adalah nilai yang dari perkalian antar asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris zadul furud. Yang keempat yaitu adalah majmu siham. Majmu siham ialah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian waris. Selanjutnya yaitu ada contoh pembagian waris. Dalam contoh pertama yaitu adalah pembagian harta waris jika suami meninggal, di mana sebagai contoh seorang meninggalkan waris pada ayah, ibu, istri, dan 3 anaknya. Dalam hal ini 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka pembagiannya adalah ayah dan ibu mendapatkan 1/6 karena pewaris memiliki anak, sedangkan istri mendapatkan 1/8. Sisanya akan diberikan pada anak-anaknya dengan sistem pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 kali lebih besar daripada anak perempuan dengan pembagian 2:1. Yang selanjutnya akan dilanjut oleh Febri. Selanjutnya yaitu contoh pembagian harta warisan jika ayah meninggal. Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan warisan pada 3 orang anak laki-laki. Maka pembagiannya adalah tiap anak mendapatkan 1/3 warisan ayah. Atau warisan ayah dibagi menjadi 3, kemudian ketiga bagian tersebut dibagikan. Yang ketiga, contoh pembagian harta warisan jika ibu meninggal. Seorang ibu meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Pembagian harta warisan berarti suami akan mendapatkan 1/4 bagian, ibu akan mendapatkan 1/6 bagian, sedangkan anak laki-laki akan mendapatkan sisa dari warisan tersebut. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya yaitu persoalan kekinian seputar waris. Saat pembagian warisan tiba, tidak jarang timbul masalah di antara para ahli waris. Berikut ada 6 masalah waris Islam yang kerap terjadi. Yang pertama yaitu tidak setuju dengan fatwa waris. Fatwa waris berisi penetapan siapa ahli waris. Ahli waris yang berhak mewaris, berapa harta waris dan bagian masing-masing ahli waris dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama dan bersifat tidak mengikat. Bila tidak setuju dengan fatwa waris, pihak yang tidak terima dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau pembatalan melalui gugatan. Yang kedua, yaitu dihalang-halangi saat pembagian waris. Pada dasarnya, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Atas harta warisan misalnya, sebidang tanah yang belum dibagi. Ahli waris berhak meminta pembagian harta warisan itu. Jika ada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan pembagian, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Yang ketiga, yaitu pewaris poligami. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari 1, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Untuk istri pertama, ia berhak menerima setengah harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan. Setelah suami menikah lagi, istri pertama juga berhak menerima 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dirinya dan istri kedua. Sama dengan istri pertama, untuk istri kedua berhak mendapat 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama dan dirinya. Yang keempat, pewaris tidak menikah. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak atas warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Bagi pewaris yang tidak menikah, maka yang berhak mendapat harta warisan adalah ayah dan ibunya. Tetapi jika keduanya orang tuanya itu meninggal,
Yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya, dengan perbandingan saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Yang kelima, sudah bercerai. Jika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah atau masa tunggunya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya, karena hubungan perkawinan telah putus. Sebaliknya, apabila telah bercerai tetapi masih dalam masa idah, maka keduanya masih dapat saling mewarisi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Pewaris dapat membuat surat wasiat kepada seseorang yang dikehendakinya selama tidak melebihi 1/3 dari harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Batas 1/3 ini ditentukan untuk menjaga agar hal ahli waris tidak terlanggar. Ya, berikut presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.